suka piknik. Ya, nama saya lengkapnya tadi disebutkan sama MC-nya yaitu Mas Tripriyo Wijoyo, cuman biasanya dipanggil Kang TP. TP ya, itu tunjungan plaza ya. Kalau di Surabaya ada tunjungan plaza. Oke, pada kesempatan siang ini saya terima kasih kepada Mas Angga, juga Gus Nur dari Padepokan Jatirogo, Paciran, Lamongan. Ini pertama kali saya jago budaya selesai di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bisa menambah spirit, semangat, dan juga edukasi pengetahuan sejarah kepada panjenengan semuanya. Karena sejarah itu penting. Nah, ya sejarah penting. Makanya kalau dalam istilahnya pondok pesantren disebut manakib ya, manakib sejarah. Menurut Bung Karno juga pernah menyebutkan jas merah. Ngerti jas merah jadi apa? Ya, 100. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah itu peristiwa masa lampau. Ya, memang masa lampau, tapi minimal bisa dibuat edukasi, pengetahuan untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Gitu ya. Oke, untuk meningkat waktu langsung aja saya mulai sarasian sejarah budaya di Padepokan Jatirogo ini. Suara saya jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Saya tadi malam juga habis dari isi jago budaya di Jurang Kuping, Surabaya. Terus pagi tadi saya sama teman-teman penggiat sejarah meluncur ke Paciran, Lamongan. Dulu saya mengenalnya Tanjung Kodok. Saya Tanjung Kodok gak ketok ya. Ketutupan WBL ya. Oke, judul saya buat ini adalah situs purbakala di Lamongan secara umum ya. Jadi saya batasi ruang lingkup Lamongan. Dan ternyata Lamongan itu luar biasa. Jejak peradaban, jejak sejarahnya ada zaman Sunan atau Wali, bahkan sebelum zaman Sunan atau Wali masih zaman Hindu Buddha, itu peradabannya sudah luar biasa di wilayah Lamongan. Ya, tepuk tangan buat Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan Lamongan bisa berkembang menjadi sebuah wilayah kabupaten yang luar biasa, tidak kalah dengan Surabaya. Amin. Ya, siapa sih nggak kenal dengan Lamongan ya? Sebenarnya di Lamongan ini ada tokoh senior saya yang banyak yang suka baru namanya Kang Supriyo, atau di Facebook ya, kalau jadi saudara-saudara sekalian mengenalnya di Facebook namanya Yok Kalacakra. Beliau bisa di browsing Yok Kalacakra. Beliau itu senior saya di Lamongan dan banyak sekali sering berusuhan dengan saya. Justru saya tahunya situs-situs purbakala di Lamongan berkat Kang Yok. Bahkan di Kecamatan Sambeng, ngerti ya teman Sambeng ya? Nah, Sambeng, Mantuk, terus ke barat ada teman Sambeng itu beberapa waktu lalu di Dali ada situs purbakala berupa sebuah bangunan candi. Masyarakat sebutnya Candi Pataan. Wah, ini Lamongan duwe candi. Gak kalah karo Trowulan ya. Gak kalah sama Borobudur. Iya, bisa dikunjungi ya, Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara. Kenali situs yang ada di wilayah Lamongan. Besar candinya, Candi Pataan. Nanti ada. Mungkin yang belum ke sana, monggo silakan dipilih di sana ya. Oke, next. Nah, ini yang pertama saya simpulkan atau saya slidekan ini jejak kekunoan masa Airlangga. Pasti semua pernah dengar ya, Raja Airlangga. Raja Airlangga itu memerintah pada sekitar abad 11, dari tahun 1000 ya, awal tahun 1000 itu Airlangga memerintah yang namanya hampir wilayah Jawa Timur. Nah, di Lamongan banyak sekali peninggalan Raja Airlangga ternyata, yaitu berupa prasasti. Ini namanya batu prasasti ya, duduk batu nisan. Ya, bentuknya mirip nisan, ya mengerucut, ya tapi besar ukurannya. Atau nek wong desa ngarani watu burit, ada yang bilang watu burit.
watu digurit, ditata, dipahat. Dan biasanya aksaranya itu menggunakan aksara Kawi atau Jawa kuna. Nah, Jawa kuna ya, bukan Wonocoroko. Wonocoroko itu aksara Jawa modern karena diperkenalkan atau dimulai pada masa Sultan Agung Raja Mataram Islam ya, Wonocoroko. Kalau Majapahit mundur ke belakang itu menggunakan aksara Kawi atau Jawa kuna. Nah, ini penting ya, dan nggak salah kaprah. Ketika Majapahit runtuh, aksara Jawa kuna tidak dipakai karena Demak kemungkinan menggunakan aksara Pegon. Nah, ini Wondo mesti paham ini Pegon ya. Aksara Pegon itu Arab, Hijaiyah ya, gundul. Tapi kalau orang Malaysia, orang Filipina, orang Thailand, Asia Tenggara bilang aksara Pegon itu aksara Jawi. Nah, dan aksara Jawi kalau hurufnya Arab disebut aksara Jawi. Itu masa Demak sampai Mataram masih digunakan hingga sekarang ya. Nah, ketika Mataram Islam muncul ya di bawah Panembahan Sultan Agung, barulah Sultan Agung ingin wuri-wuri kembali aksara Jawa kuno, akhirnya dikombin menjadi namanya aksara Jawa modern atau Carakan Jawa, yaitu Wonocoroko, terdiri dari 20 aksara. Sama hitung Wonocoroko, Dotoso, Wolo ya, 5 kali 4, 20. Kalau aksara Jawa kuna atau Kawi itu terdiri dari 33 aksara, lebih banyak. Ya, itu nanti kalau ingin belajar lebih lanjut nanti ada ahli-ahlinya ya. Di Surabaya ada Bapak Gunawan Asambodo, ada teman saya Tulungagung, Mas Adi, banyak ya. Ada Mas Hendra Gareng Surabaya. Nanti kawan-kawan kalau ada ingin belajar aksara Jawa kuna, saya datangkan. Kalau saya sih gratul ya. Ini prasasti Wotan, terdapat di desa Selaharwotan, Nyimbang, Lamongan, di tengah kebun jagung. Sayang sekali aksaranya sudah hampir halus karena batu prasastinya ini terbuat dari bahan batu kapur. Jadi Lamongan itu identik dengan ini ya, nah gampengan, makanya ya itu jalan gampeng ya, betul ya. Nah, gampeng itu batu kapur, batu istilah geologinya batu padas, limestone, batu kapur. Jadi banyak prasasti di Lamongan itu yang menggunakan bahan dasar batu kapur sehingga terjadi korosinya sangat luar biasa, cepat sekali kena hujan, panas, aus. Ya, ini prasasti ini pernah dikaji dulu masih ada aksaranya, sekarang sudah aus. Peninggalan Raja Airlangga. Next. Nah, ini juga masih di wilayah Nyimbang, desanya Druju Gurit. Nah, ini besar ukurannya, lihat. Nah, abekan modelnya ya, abekan. Jangan lihat orangnya, lihat batu prasastinya, besar sekali. Ya, hampir seminggu saya. Ini juga peninggalan masa Raja Airlangga. Next. Nah, ini prasasti Sendang Gede. Di sampingnya persis Sendang Gede, ada sendang. Nah, ini sendangnya ya. Sendangnya sangat jernih sekali. Nah, di samping sendang ada batu prasasti. Makanya disebut prasasti Sendang Gede. Ini masih dikaji oleh ahlinya karena bagian atas sudah aus, tapi yang ke bawah kependem masih jelas aksaranya. Sekarang lagi dikaji oleh Bapak Gunawan Asambodo dari Temanggung, Jawa Tengah. Next. Dan ini juga masih wilayah Nyimbang ya, Nyimbang Kapemo ya, Nyimbang prasasti Sendang Rejo. Ini jalan menuju ke Gunung Ratu. Siapa yang pernah ke Gunung Ratu? Gunung Ratu, Nyimbang. Di sana di atas puncak bukitnya ada makam yang konon itu makamnya Dewi Andongsari, yaitu ibu dari Mahapati Gajah Mada. Konon ceritanya seperti itu. Masih ada. Ketika Anda mau ke Gunung Ratu, nanti pasti melewati ini. Di tengah hutan ada prasasti Sendang Rejo. Ya, ini ya. Next. Oke, lanjut. Nah, ini baru wilayah Sambeng. Nah, Sambeng itu Kecamatan Tonggoni Nyimbang. Ya, Kecamatan Sambeng. Desanya Dusun Sempur, Desa Sumbersari. Di sini ada 2 prasasti langsung.
Yang ini saya sebut Prasasti Sumbersari 1 di pinggir jalan. Kalau jenengan teko Nyimbang arah Sambeng kiri jalan, batu prasastinya ya. Dulu itu Cungkupe, yang kanan itu foto lama saya. Cungkupe welek sekatnya ambruk. Sekarang dibangun sudah bagus sama Dinas Kebudayaan Lamongan. Next. Nah, ini Prasasti Sumbersari 2. Ya, judul nih. Ya, judulnya yang pertama tadi. Kondisinya sudah cuil, hancur. Letaknya di samping sebuah sendang. Nah, ini. Ya. Nah, ini cuil, hancur. Ya, katanya orang-orang, "Loh Pak, kok cuil hancur?" "Iya Mas, dulu katanya pernah ada orang yang rusak. Mari sing rusak terus meninggal orangnya." Katanya seperti itu ceritanya. Next. Oh ya, ini Nyimbang. Macam colok sorry. Ini juga Nyimbang, Prasasti Lemabang. Nah, Lemabang. Desanya, dusunnya Lemabang, desanya Ngasem Lemabang. Dan yang menarik di prasasti itu, ini aksaranya sudah hampir haus ya, menyebut kata-kata lemah ira. Lemah ira itu Jawa kuno kalau diartikan ya lemah abang. Wah, ojo dibunuh mbak anu ya, Sunan Lemah Abang. Sini jenar. Ya nggak ada hubungannya. Cuman kebetulan nama desanya Lemah Abang, ya di Kecamatan Nyimbang. Next. Nah, ini di Sambeng, Sambeng. Prasasti Pamuatan. Sayang prasasti ini hilang, dicuri tahun 2003. Jadi ini sudah hilang Bapak Ibu, dicolong maling. Menurut keterangan juru kuncinya, pada malam hari juru kuncinya itu mendengar suara truk, wah, dan suara orang. Katanya juru kuncinya waktu saya tanyai, tapi dia mau bangun kayak disirep. Motor ini abot sekali, tapi melek lo abot. Tapi dia dengar lama-lama, wah, suara ngomong, gutuk, masuk ke tengah hutan ini ya. Wah, begitu paginya juru peliharanya atau sebutan juru kuncinya bangun ke lokasi, loh, ngurat marit dan bekas digali, batunya dicuri, hilang tahun 2003. Padahal ini prasasti penting, pernah dibaca oleh Bapak Gunawan Sambodo juga, ada aksara kuadrat timbul yang dibaca dahana. Ya, prasasti Pamuatan di desa Pamotan. Mungkin kata Pamotan berasal dari Pamuatan. Nama kunonya Pamuatan, jadi Pamotan, Kecamatan Sambeng. Ya, saya sudah bilang, dan dulu pada zaman Belanda masih pernah juga dibaca oleh ahli Belanda namanya L.C. Damais yang disitu memuat angka tahun 964 Saka 1042 masa pemerintahan Airlangga. Next. Nah, ini prasasti Cani dari dusun Cani, desa Candisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Prasastinya sekarang sudah tidak ada di lokasi, tapi sudah diboyong ke Museum Nasional Jakarta. Ini Cani. Batu Cani, batu berelief, ada yang sekarang masih disimpan di Museum Sunan Derajat. Kalau jenengan ke makam Sunan Derajat ya, dekat ya. Nah, di sana masuklah di museum. Di situ ada satu batu balok andesit, ada reliefnya. Itu pemberian hibah dari seorang bapak di desa Cani, menghibahkan itu untuk koleksi Museum Sunan Derajat. Ya. Jadi menurut juru kunci desa Cani, dulu di desa Dusun Cani itu ada candi, makanya desanya disebut Candisari. Nah, disitulah tempat asal prasasti Cani. Prasasti Cani ini adalah prasasti pertama yang dikeluarkan oleh Airlangga ketika Raja Airlangga itu barusan naik tahta jadi raja. Nah, di sini disebutkan kata-kata aslinya. Sri Maharaja Ri Mariratna Singgasana Makadatuan Ri Watan Mas, yang artinya Sri Maharaja di Singgasana Permata berkedaton di Watan Mas. Jadi Airlangga naik tahta itu kedatonnya, kedaton keraton ya, keraton kerajaannya itu di Watan Mas. Yang diduga oleh para ahli sejarah, Watan Mas itu adalah sekarang jadi Wotan Mas Jedong. Tahu ya?
Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Nah, di Kabupaten Mojokerto itu ada Kecamatan Ngoro, Ngoro Industri, jenengan naik ke atas lereng Gunung Pawitra Penanggungan. Di situ ada situs bekas gapura Jedong, ya. Nah, itu yang diduga oleh para ahli Jawa itulah keraton pertama Airlangga. Jadi bayangno keraton ini nang kono Mojokerto, wilayah sampai Lamongan. Itu Airlangga. Ya. Jadi masyarakat Lamongan kudu ngerti Airlangga. Makanya Kang Yo Kacekra itu beliau selalu yel-yelnya untuk Lamongan Laskar Airlangga. Padahal Persela yel-yelnya apa? Laskar Joko Tingkir. Iya. Soalnya untuk makamnya Joko Tingkir konon ya di Pringgoboyo ini. Next. Nah, ini juga berada di Museum Nasional Jakarta, di Boyong pada masa Belanda, ya, di Boyong. Nah, dulu namanya Jakarta, kalau masa Belanda itu Batavia. Nah, makanya Museum Nasional Jakarta itu dulu namanya Batavia Genootschap, kantor purbakala Hindia Belanda. Nah, makanya wajar di sana banyak koleksi-koleksi purbakala yang mau diboyong Belanda. Bahkan sebelum Belanda, zamannya Inggris itu juga tukang boyong, yaitu Gubernur Raffles. Ya, Gubernur Raffles itu setelah Daendels, ngerti Daendels ya? Nah, itu jalan Pantura kan namanya jalan raya Daendels, betul ya? Ya, sing ngerapekno sampai jadi raya Posbek Anyer sampai Panarukan 1000 km, yang melewati Lamongan, Tuban, sampai Gresik, sampai Surabaya, sampai Pasuruan, sampai Anyer, Panarukan, itu Daendels. Ya, sekarang jadi jalan Pantura itu ya. Nah, gimana? Tadi saya lihat di toko-toko apa jalan Daendels, betul ya? Nah, itu Gubernur Jenderal sebelum Raffles, dia bangun Raya Pos. Nah, prasasti Pataan ini diboyong dari desa asalnya, desa Pataan, Kecamatan Sambeng, Batu Andesit, bukan Batu Kapur, ya. Nah, kalau jenengan ke Museum Nasional Jakarta, jenengan bisa lihat itu batunya besar, ya, kodenya G22. Nah, di prasasti itu menyebut bahwa Airlangga itu sempat menyingkir ketika keratonnya diserang oleh musuhnya, sehingga Airlangga menyingkir ke Pataan dan diberi perlindungan oleh Brahmana, yang mana Brahmana itu akhirnya dihadiahi sebuah bangunan suci oleh Airlangga disebut ini Sangjang Patahunan, yang diduga oleh sejarawan yaitu Candi Pataan. Jadi Candi Pataan itu itulah nama kunonya Sangjang Patahunan, diduga ya candi yang sudah digali oleh pihak Purbakala Trowulan BNPB. Next. Nah, ini prasasti baru. Prasasti baru ini ditemukan di Surabaya. Nah, loh kok aneh? Tapi asalnya itu Lamongan. Iya, jadi dulu diboyong dari Lamongan, terus sempat parkir, stay sebentar di halaman Gerahadi. Nasibnya sama dengan Arca Jawodolo. Nah, dikumpul loh. Nah, ini Gerahadi, karena Gerahadi itu dulu rumah residen. Nah, ya, sehingga didata ditemukan di Surabaya. Ya, padahal asalnya bukan dari Surabaya ini, dari Lamongan, diduga dari desa Barurejo, Kecamatan Sambeng. Barurejo, prasastinya menyebutnya Baru. Gaduh kan? Iya, duduk Baru Anyar loh. Ya, ini Baru itu nama desa. Nah, sekarang bahasa Indonesia Baru itu Anyar. Tapi di sini konteksnya nama desa Simari Baru. Ya, desa yang diambil dari Sima oleh Airlangga. Next. Nah, ini prasasti Berumbun di dusun Berumbun, desa Lamongan, Kecamatan Nimbang. Awalnya prasastinya itu geletak. Nah, ini foto lamanya ini ya. Ya. Terlihat ya desanya ya. Ya Bu ya. Nah, ini Bu geletak Bu. Nah. Terus sama pihak dinas kebudayaan diingatkan, diberdirikan. Prasasti Berumbun. Ya. Ini dulu ada yang ngomong konon, wah masyarakat yang mesti ini jadi konon ya. Konon jadi ini tahu diarani pasujutane Sunan Bonang. Padahal ini batu prasasti ya. Next.
Nah, ini prasasti Mendugo di tengah hutan Desa Mendugo, Kecamatan Limbang. Masih kependem, hanya muncul berapa meter ini. Kependem, kecepit akarnya pohon. Sampingnya ada pohon ini ya. Nah, pohon kecil atau terbesi ya lupa. Nah, akarnya ini menyengkeram prasastinya. Nah, ya seperti depannya Bapak itu ada akar-akar ya yang sampai menyengkeram batu kapur ya, itu. Akar itu ya, saking lamanya. Ini belum pernah dikaji dan belum pernah diangkat batu prasastinya. Harusnya diangkat untuk mengetahui asalnya, dibaca isinya apa. Itu yang paling terpenting. Next. Ini prasasti Nogo Jatisari, Dusun Nogo, desanya Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Dari batu putih, sudah aus, bentuknya ramping, nurut ke atas, kayak peluru. Makanya orang kali waktu peluru. Ya, bentuknya kayak rudal ya Mas Edi ya. Enggak, memang asli seperti ini waktu pembiayaan. Nah, waktunya sudah berpori-pori. Nah, ini bagian bawahnya, Fatma sana. Terus biasanya ada nancep namanya peksi, nancep di tanah supaya dia tidak goyang. Nah, kayak keris itu deh. Keris bagian bawah itu namanya peksi ya, nancep di gagangnya gitu. Next. Ini prasasti Lawan. Nah, Desa Lawan, Kecamatan Sambeng, Lamongan. Ini juga air langga. Tapi di prasasti ini air langga disebutkan gelar resinya atau sudah mendekati dia mau lengser disebut Aji Paduka Munggu. Nah, jadi ketika air langga mau lengser itu raja zaman dulu itu kalau mau lengser ya wis mandito dia itu ada gelar brahmananya, resinya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Next. Iya, langga. Ini tepat di depannya rumah bangunan kuno Mas. Mantan katanya sana mantan rumahnya Demang katanya seperti itu. Nah, ini tidak jauh dari sini, prasasti Wide. Dusun Wide, Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong. Wah, omane Mas Angga ini. Ya, di tengah pasar ini Mas Angga ya. Tengah pasar desa. Prasasti batu putih potul. Jadi dua bagian. Ini yang atas, melengkung oval. Ini juga aus, tapi di bagian bawah masih terlihat aksaranya. Diduga juga kuat masih peninggalan Raja Erlangga. Next. Nah, ini prasasti Tugu di Mantub, Lamongan. Makanya desanya Tugu. Orang sana nengarani watu ya, karena orang desa itu kan kadang-kadang nggak ngerti ya. Ini prasasti tau apa, wis diwara Tugu. Nah, makanya edukasi ini apa? Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, mbak-mbak, nggak enak daerahnya nemu batu mencurigakan, bentuknya kerucut, besar, itu pasti prasasti. Ya, bukan nisan itu kecil ya, tapi nisannya wilayah Paciran ini luar biasa, tebal-tebal gede-gede ya. Tadi saya lihat itu wah hebat ya. Nah, kalau prasasti ukurannya pasti besar ya. Nah, itu adalah benda cagar budaya yang bisa diidentifikasi sebagai prasasti. Jadi prasasti itu pasti ada tulisannya ya. Nah, yang penting isinya tentang apa. Nah, rata-rata prasasti itu isinya penganugerahan Sima itu perdikan. Ya, perdikan. Makanya di Surabaya itu ada makam Sunan Ampel. Konon kata Ampel itu dari kata ngampil. Jadi Kanjeng Raden Rahmat diberi tanah ampilan. Tanah perdikan berarti itu dari Raja Majapahit. Ya. Nah, karena stay-nya di Ngampel Dento, makanya kelak Raden Rahmat disebut Sunan Ampel, yang gitu ya. Next. Nah, ini prasasti Kalen. Ini baru-barusan aja diberdirikan juga. Tadinya juga geletak dikelilingi pohon bambu awalnya, nggak keramut. Akhirnya alhamdulillah teman-teman Lamongan ini di wilayah Kecamatan Kedompring. Terus ya Kedompring ya. Masih wilayah Lamongan. Lanjut. Nah, ini menarik ini. Sekarang kita geser ke Kecamatan Modo. Ternyata di Kabupaten Lamongan itu ada nama Kecamatan Modo. Makanya beberapa waktu yang lalu Ketua Les Bumi NU, siapa itu Pak Agus Nyoto, Kiai Haji Agus Nyoto, yang telah
meninggal beberapa waktu lalu. Beliau sempat nulis buku dan beliau riset ke wilayah Lamongan karena di Kecamatan Modo pitutur masyarakat kuat sekali tentang kisah tokoh Gajah Mada. Makanya Kecamatan Modo. Nah, di bukunya Kyai Haji Agus Noto menyebutkan bahwa Gajah Mada berasal dari Lamongan. Oh, luar biasa ya. Riset beliau, riset penelitian, ya, nggak ngawur, ada datanya, tekstual, sumber-sumber dan sebagainya. Ya, bukunya sudah beredar di Gramedia, bisa di browsing, bisa dibeli, ya. Nah, di Kecamatan Modo itu juga ada temuan beberapa benda cagar budaya, salah satunya prasasti Lebak. Ini Dusun Lebak, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo. Ini prasastinya di atas pegunungan juga. Waktu itu dicukuri jagung, ya. Cuman sayang kondisinya batunya sudah sangat aus. Jadi tinggal seperti seolah-olah batu apa ya, yang tidak berbentuk prasasti. Tapi ada beberapa bagian yang masih guratannya ada. Nah, tuh. Next. Nah, ini di wilayah Babat. Wah, Babat terkenal wingkoe ya. Nah, Babat ke selatan itu ada desa namanya Pucak Wangi. Ya, Desa Pucak Wangi, Kecamatan Babat, Lamongan. Nah, itu prasastinya sudah pecah. Ya, pecah. Tapi aksaranya masih terlihat. Nah, ini guratan-guratannya ini. Ya. Aksaranya Kawi dan paleografi aksaranya sangat mirip dengan aksara-aksara Airlangga. Next. Nah, balik menang Modo. Pucat-pucat. Di Modo juga di Dusun Sambangan, Desa Mojorejo, itu juga ada dua prasasti. Langsung dua prasasti di satu lokasi. Saya sebut prasasti Sambangan 1 dan 2 di tengah kebun jagung. Juga tidak jauh dari prasasti Lebak tadi. Jadi di Desa Mojorejo itu total ada 3 prasasti, cuman lain dusun. Ya. Next. Dan di Kecamatan Modo, Dusun Seda, Desa Pule, Kecamatan Modo, ini yang masih terawat, dibuatkan cungkup, ya, disebut prasasti Seda. Nah, ini yang kondisinya masih bagus, dibuatkan cungkup, ya, dan terawat di pagar, ya. Ini di Kecamatan Modo. Next. Nah, tidak jauh dari prasasti Seda tadi, sekitar jarak kurang lebih 100 meter, itu ada punden. Namanya masyarakat nyebutnya punden Sentono. Nah, ini pundennya berupa tatanan batu, ya, seperti begini. Nah, ya. Orang mengira itu makam, ya, dan konon ceritanya macam-macam, ya. Ada sengarani makame Empu Barada, orang sing ngomong makame sopo, ya, macam-macam, ya. Tapi secara arkeologis ini menarik. Ya, apakah makam atau bukan? Nah, itu tim ahli sejarah nantinya akan mengkaji lebih dalam. Ya, next. Nah, ini di dekatnya Waduk Gondang. Nah, tahu ya Waduk Gondang ya? Di Waduk Gondang, desanya Gondang, Kecamatan Sugiyo, itu ada prasasti geletak, ya, di apa, sebuah bangunan pasar Gondang, ya. Ini tidak teramut. Bentuknya mirip nisan, kemuncaknya lincip. Nah, orang sih nggak ngerti bener nisan makam, padahal ini prasasti. Ya, dulu tahun 80-an aksaranya masih terlihat. Karena kena hujan, panas dan tidak terawat, akhirnya aus. Bahkan sekarang wis nggak kelihatan aksaranya. Ya, sangat patut disayangkan sebenarnya ini. Next. Nah, mencolok mana? Nyimbang. Di Dusun Kambangan, Desa Lamorejo itu pundennya, ya, disebut punden Mbak Kambangan. Itu ada arca, fragmen arca yang diduga arca Siwa. Nah, itu diplester, ya, karena dulu pernah dicuri orang, akhirnya dibalikno, terus diplester, dan di sekitarnya ada bata kuno, ada watu lumpang, kekunoannya sangat luar biasa. Ada 2 arca, yang satu arcanya masih di makam, di tengah makam,
yang satu sama masyarakat di semen, ditaruh di Tungku Punden. Next. Nah, ini di Kecamatan Kembangbau. Kecamatan Kembangbau, desanya Dumpi Agung. Itu ada 2 batu yang kecil depan itu semacam diduga tempat bawahnya arca. Nah, tempat dudukan arca. Atau ada yang ngomong umpa, ada yang ngomong yoni. Jadi masih diduga karena sangat aus. Kalau yang besar itu batu yoni karena ada ceratnya. Nah, Dumpi Agung, Kecamatan Kembangbau, Lamongan. Next. Nah, ini di Sugio, desanya Kumisik. Ini yang dulu sempat heboh, rame. Jadi ini situs bekas runtuhan candi. Di atasnya dibuat sebuah makam baru. Makam baru diberi nama, saya lupa, Syekh Jalaluddin siapa itu. Wah, iya. Wah, akhirnya komunitas sejarah Lamongan, Kang Yo itu marah. Loh, iki situs kok dukure di makam yo, makam baru bisa. Botone anyar. Numpang lain botolnya anyar. Nah, di situ ada fragmen batu yoni. Ya. Saya jelaskan ya, apa sih batu yoni itu ya? Yoni itu adalah sebuah batu yang digunakan untuk pemujaan Siwa. Siwa itu Hindu, saya kira di Hindu ya. Kalau dulu masa Majapahit disebut Siwa. Makanya di masa Majapahit ada 3 pemuka agama. Yang pertama Darmadaksa Kasaiwan, DE ngurusi agama Siwa. Yang kedua Darmadaksa Kasogatan, Buddha. Yang ketiga Darmadaksa Karesian. Nah, mungkin saya duga karena Islam sudah masuk golongan Karesian. Jadi Sunan ini udah Persi zaman Samono. Kan kalau Sunan itu kan nama baru ya. Sunan itu dari kata susuhunan, orang yang dihormati. Susuhunan dari Sunan. Itu baru. Kalau zaman dulu mungkin nyebutnya ya Resi. Ya. Masuk Darmadaksa Karesian. Ya. Nah, Resi ini ada 2, ada yang merujuk pada Resi agama Muslim yaitu Sunan, ada juga Resi yang hidup di Gunung Penanggungan. Nah, Gunung Penanggungan itu pusatnya Darmadaksa Dharma Karesian Ring Pawitra. Makanya di Gunung Penanggungan, dari Gunung Penanggungan ya, pernah ya. Nah, itu di gunungnya itu banyak sekali situs candi-candinya. Itu peninggalan Resi pertapa ya di gunung. Next. Ini situs Katumugengan Jimat, Desa Sambilan, Kecamatan Manto. Di atas bukit ini. Wah, reruntuhan candinya ditata seperti pagar, batunya bagus, batu putih, berelief, ada motif bunga, ada motif sulur-sulur, bagus. Ya, hiasan langgemnya mirip dengan Senendur. Cuman saya ini hancur. Dan di tengahnya ada tungkup makam Mbah Katumugengan Jimat. Nah, ada yang pernah bertawasul di situ. Konon makam ini itu masih ada keturunan Sunan Giri. Konon seperti itu. Ya. Tapi cagar budayanya, kekunoannya yaitu ini reruntuhan batu candinya. Nah itu ada motif bunga ya. Dan masyarakat sekitar situ nyebutnya ini candi. Jadi kalau kita naik bukit, ada orang cari rumput, kayu, bertanya, Pak itu namanya apa Pak? Orang sana pasti nyebutnya candi. Ya. Next. Nah ini di halamannya Masjid Agung Lamongan. Tapi waktu saya foto ini belum direnov. Sekarang sudah direnov ya. Nah di halaman terasnya yaitu ada 2 buah prasasti. Nah ini ya, 2 prasasti yang konon menurut masyarakat ini juga pindahan dari sekitar wilayah Gurit, Mantuk, Lamongan. Nah, dari batunya sama, jadi diduga boyongan dari sekitar situ. Nggak tahu kok bisa sampai nang masjid, saya nggak tahu ceritanya ya. Tapi menurut takmir masjid sudah ada sejak lama batu prasastinya. Next. Nah ini menurut pitutur masyarakat Modo
ini sangat kental dengan cerita Gajah Mada waktu muda. Menurut pitutur masyarakat, secara kuat sekali bahwa Joko Modo itu sebutan untuk Gajah Mada waktu muda. Itu di sini tempat angonnya, katanya masyarakat sana. Tempat angonnya Gajah Mada. Waktu kecil, ya mungkin Gajah Mada seumur 10 tahun, 12 tahun ya. Di masa kecil orang nyebutnya Joko Modo. Di situs Siti Inggil. Ini pernah difoto zaman Belanda. Orang Belanda foto tahun 1920 itu menyebutnya Siti Inggil. Ya. Itu sebuah batu ditata seperti punden berundak, tengahnya ada tangganya. Nah biasanya di bagian atas ini untuk naruh sesajen. Ya. Ritual orang zaman dulu. Ya, next. Ini Arca Ganesha tidak jauh dari kota Lamongan. Dusun Sawu, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Ada 2 arca, yang ini kepalanya putus, Ganesha, ini juga Ganesha. Menarik ini, arcanya dari batu kapur, batu putih. Ya, ini. Dan menurut langgeng ikonografinya itu sangat unik. Nah, uniknya karena bentuknya itu unik, tidak seperti arca Ganesha yang pada umumnya. Ya. Next. Nah ini makam Joko Tingkir di Desa Pringgoboyo, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Ya, ini masih belum dipugar mungkin ya Mas Angga. Sing Mas Angga ngirim foto saya itu dibangun api Mas ya. Ono gapurone. Kalau saya sini belum. Ya. Nah itu banyak bata-bata kuno. Ya ini dibuat pagar mengeliling. Terus ada batu itu yang bawah itu masyarakat nyebutnya watu kentongan. Nah itu semacam sok-sokan nancep, mungkin saya duga itu lingga. Ya. Nah itu nggak tahu masih disimpan ya? Masih. Nah alhamdulillah. Oh yang kentongan hilang, Oh hilang ini. Wah emang. Padahal ini perlu dilestarikan ya buat edukasi sejarah ya. Nah sehingga dari makam inilah orang akhirnya sampai Persela menyatakan Laskar Joko Tingkir. Nah, yang cari Kang Yo kata saya, justru sebenarnya itu Lamongan itu Laskar Erlangga. Sejak Erlangga tok di sini. Ya, yang nanti bisa dikaji. Ya, Kak Bobo. Masih Joko Tingkir Erlangga ya Kak Bobo ya. Itu kan, nah, penting kan sepak bola ini maju, betul ya? Next. Nah, ini makam Mbah Lamong. Nah, Mbah Lamong itu Kirongwadi. Konon inilah adipati pertama Lamongan, masa Mataram. Ya, bergelarnya Tumenggung Surojoyo. Makanya stadion Lamongan disebut Stadion Surajaya. Nah itu ngerti ya adik-adik ya. Untuk berita apa nih, wong adipati Lamongan tahu apa? Bukan. Ngerti ini bupati kayak gitu ya. Adipati itu sama dengan bupati ya. Kalau zaman dulu disebut adipati karena wilayahnya disebut kadipaten. Nah saiki yo bupati soalnya wilayahnya kabupaten sama ya. Jadi zaman dulu itu pemerintahnya paling atas itu adalah Karisidenan. Nah, Lamongan ini masuk Surabaya ya, Bojonegoro. Nah, masuk Bojonegoro. Oh iya, masuk Bojonegoro. Karisidenan Rajegwesi, Bojonegoro, Lamongan. Nah, di bawah Karisidenan itu ada Wedono. Nah, Kawedanan, Wedono. Baru setelah Wedono di bawahnya itu ada. Nah, itu. Next ya. Paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini makam Sunan Deket. Ya, saya foto sebelum direnovasi. Wah, luar biasa. Bata kunonya besar-besar, ya. Sunan Deket ini Syekh Hisamuddin, ya, yang diyakini sebagai putra dari Sunan Ampel. Nah, beliau ini, ya. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu saya mendampingi Gus Saipul dari Pakal, Surabaya. Beliau membuka sebuah makam di daerah Desa Tumapel, Kecamatan Duduk Sampean. Di situ ada makam Pangeran Tumapel, Hasanuddin Khoim, bin Pangeran Deket, bin Sunan Dalem,
bin Raden Paku Ainul Yakin Sunan Guru di Desa Tumapel, dibuka oleh Gus Saiful. Nah itu nasional Mas dan itu saya bilang, loh Pangeran Dekat itu apakah sama dengan Sunan Dekat? Kata beliau, beda orang. Kalau Pangeran Dekat dari bin Sunan Dalem, kalau Sunan Dekat ini dari bin Sunan Ampel, ya, beda tokoh ya. Next. Nah ini situs Lumpang pernah ditangani oleh BPJB Trawulan Purbakala di tengah sawah. Nah, desanya Siser, Kecamatan Laren, Lamongan, pernah digali. Nah itu sama tim Purbakala Trawulan. Ternyata di bawahnya sawah itu struktur bata dan ada batu kotak. Masyarakat menyebutnya selumpang, lumpang, batu lumpang. Makanya diarani situs Lumpang. Nah itu ya, di tengah sawah. Ya, kok bisa ada candi? Ya dulu mungkin bukan sawah, akhirnya jadi sawah, gitu mungkin ya. Next. Nah ini Candi Pataan yang saya ceritakan tadi di Desa Pataan, Sambeng, Lamongan. Dulu situs candinya tertutup tanah, kayak bukit, kayak wong Jawa ngarani lemang gumuk, ya tinggi, ya sekitar 4-5 meter di tengah hamparan hutan perhutani, ya. Nah masyarakat situ kalau ada orang situ selalu memberikan cerita yang horor-horor. Ojo rono, akeh Gondoruwo nih, akeh kuntilanake. Oh ya, sampai anak kecil itu, weh le, ojo dolen nang kono, wangker lho, kesurupan lho. Itu masyarakat. Nah, tapi dengan teman-teman komunitas sejarah Lamongan malah tertarik. Ya malah tertarik, kok di angker-angkerno, kok di wingit-wingitno. Ada sesuatu di dalam gundukan tanah itu. Akhirnya setelah riset 2 tahun, baru Kang Yo Kalacakra, Kang Supriyo laporan, waktu itu bupatinya masih Bupati Lamongan Pak Fadli. Akhirnya direkomendasi ke Purbakala dan digali pertama kali tahun 2013. Dan tampaklah bangunan candi di dalam gundukan tanah itu. Ya, dengan candi. Nah dulu di atasnya puncak tanah itu, puncak itu ada lubang kotak, orang nyebutnya guwo. Wah, ada bekas dupo. Jadi wong zaman dulu gerandong, golek nomor di sini. Ya, saya ini terus ono gerandongnya karena sudah jadi situs Purbakala, Candi Pataan. Inilah yang tadi disebut dalam prasasti Pataan. Nama bangunan suci Sang Hyang Patahunan, diduga Candi Pataan ini. Next. Nah sekarang kita bicara situs Sendang Dhuwur. Ini masih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pasti sudah mengenal Sunan Sendang Dhuwur ya. Wah, bangunannya sangat luar biasa. Ada gapura bentar, ada gapura paduraksa ya, gapura ngapit itu ya. Nah dulu pernah ditemukan arca siwa di kompleks Sendang Dhuwur. Ini arcanya ya. Cuman sayang gopil pecah. Ya, jadi mohon maaf, dulu banyak kisah-kisah perusakan benda cagar budaya itu paling paling viral itu tahun 65 setelah masa Gestapo. Setelah masa Gestapo itu dulu ada perusahaan benda-benda cagar budaya. Jadi arca dipecah, candi dirusak, ya, iya. Bahkan di Benjeng, waktu saya ke Benjeng Gresik, itu ada desa Dermo. Di situ ada candi dulu, candi. Nah, batanya ya dirusak, terus batu batanya yang besar itu dibuat lemean dalan. Lemean dalan mulai Benjeng sampai Balong Panggang. Bayangin, dulu si dalan lemah. Tiga lemean dalan, foto-fotonya saya wis kawan wis dadi aspal ya kan. Bayangno mulai Benjeng sampai Balong Panggang. Batanya itu dari situs Candi Dermo, ya, Desa Dermo Benjeng. Ngerti ya Benjeng ya? Next. Nah, ini foto-foto lama kondisi situs Sendang Dhuwur ya. Saya browsing di KITLV, dokumen Belanda. Nah ini ternyata orang Belanda itu sudah motret sekitar tahun 1910, 1920 ya, dipotret, didokumentasikan oleh
orang-orang Belanda. Nah itu lihat, nah ini gapura sayapnya, ikonnya Lamongan ya. Oh lihat masih rumbu, wah kesuket banyak pohon-pohonan dulu ya. Nah saya kan wis resik ya ini ya, wis padang enak ya. Nah ini ada semacam apa ini? Jadi apa? Kemuncak. Ini gapura gapura bentar yang depan itu ya. Nah ini foto-foto. Nah dulu gapura itu ada pintunya. Ini pintunya ya, pintu gebyok jatinya ya, Kupu Tarung. Nah ini saya belum-beloman ya. Sekarang nggak ada pintunya ya. Nah itu alangkah lebih baik direstorasi kembali di pintu. Wah, ukir-ukiran menarik ya. Nah, kita belum-beloman ngono ya. Oh, dari lawang dari pintu lah, belum-beloman ya. Next. Nah ini lihat ono anaknya sopo itu ya diundak-undakannya ya lihat ini masjidnya yang lama ya ini depan nah, ya loh ono gede barang loh ini. Nah kemuncak tadi itu hiasan pengapit kanan kiri tangga. Ini nang candi disebut Makara. Jadi konsepnya itu Islam tapi secara arsitektur masih ikut gaya Hindu ya, Jawa Hindu ya. Nah itu foto-foto lamanya ya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah kelihatan. Next. Nah ini relief ukiran kayu yang pernah ditemukan di Sendang Dhuwur. Jadi saya duga dulu di sekitar komplek Sendang Dhuwur ya, menurut sejarawan Pak Di Cahyono Malang itu ada padepokannya, ada pendoponya ya, pendopo. Jawa kuno ini mandapa itu jadi pendopo itu, dan sekitar masjidnya itu banyak ukir-ukiran ini. Nah ya ukirannya bagus sekali ya, ragam hiasan pahat ukirnya luar biasa ya. Ini sempat difoto zaman Belanda, nggak tahu sekarang di mana barangnya ini, apakah disebut di museum atau kemana saya kurang tahu ya. Colong loh, jangan colong. Next. Nah ini ya gaya ukiran ya. Relief yang ada di gapura Sendang Dhuwur. Ini yang sebelah kanan ini kepala kijang. Jadi gapura sayap itu ya, itu di tengahnya ada kala merga. Kala itu bertolok-tolok. Kalau Anda ke candi, atasnya pintu itu ada namanya kolo, kala. Ya kolo, wajahnya menyeramkan. Nah, ya penegasan. Hati-hati loh, kamu masuk bangunan suci, tinggal lakumu ditoto. Nah kira-kira seperti itu yang tidak tersirat ya, kala. Nah merga itu kidang. Nah jadi dia kala, diapit melengkung, kepalanya ke atas, kepalanya kidang. Nah ini kan kidang itu ya, loh kita andui. Nah kanan kiri masih ada, nanti bisa dipirsani di gapura sayap. Nah makanya disebut kala merga. Ya kala dan diapit oleh merga. Merga itu kidang. Nah, makanya sama di anak jeneng merga, tapi ini kidang. Next. Nah ini juga masih gaya ukir ya. Nah ini ada naga ya, dan suluran. Nah, bagus itu Sendang Dhuwur itu ya. Makanya layak jadi cagar budaya. Karena alhamdulillah sudah jadi cagar budaya ya, Kabupaten Lamongan. Next. Nah ini angka tahun yang ada di Masjid Sendang Dhuwur ya, ini Urip Jaya ya. Nah ini sudah 1339 Hijriah. Kalau di Masehi kan sekitar 1918 ya, mungkin tahun pemugaran ya, pemugaran masjid ya. Saya duga dulu masjidnya nggak kayak sekarang kan tembok ya, gedong, dulu kayu ya, semacam kayak gini ya. Sama Masjid Ampel itu saya diskusi dengan Abah Khotib itu kok garis Ampel. Sunan Ampel pertama dirikan Masjid Ampel ya seperti ini ya, seperti padepokannya Gus Dur ini sederhana kayu. Masjid Demak itu sama. Nah makanya ini kan disebut Soko Guru ya, 4 bawahnya ada umpak ya, ini seperti ini. Lihat filmnya Sunan Kalijogo ya kan, itu kan ada adegan awal pembangunan Masjid Demak ya, dengan Condro Sengkolo tahunnya Masehnya 1477 Masehi ya, itu pembangunan Masjid Demak. Konon Soko Gurunya Masjid Demak ada yang sumbangan dari para sunan ya, Sunan Ampel, Sunan Kalijogo dan lain-lain. Nah terus yang kanan atas itu
menggunakan aksara Jawa, ya Jawa modern ini, ya 1851 Saka Jawa. Kalau dikonversikan Masehi ditambah 69 1920. Nah, ini sesuai dengan di pintunya ini. Itu tahun-tahun mungkin perenovasian Masjid Sendang ini. Next. Nah, ini mimbar Masjid Sendang Luhur. Ini saya dapat dari foto Belanda. OV itu Oude Koningin Verslag, catatan purbakala Belanda tahun 1940 menyebutkan, wah ini bahasa Londo ini. Ya, karena artinya aku ya. Ya. Hoten van Srikwik Polres mimbarnya dan kayu. Nah, tidak tahu sekarang apakah masih ditempatkan di sana, apa wis diganti, saya kurang tahu. Ya. Masih gunakan untuk mimbar. Ukiran kayu. Fascination Fursen mimbar. Oh iya, ini Belanda nanti. Aku baru ya. Ukiran kayu yang digunakan untuk mimbar. Nah, ya, Prekstoel. Stoel itu kayu ya? Kayu. Mimbar. Mimbar. Oh, mimbar. Ah. Uit the old tua kuno, old moske, masjid tua di Sendang Luhur. Belanda itu. Ada di itu nek belajar sejarah kudu iso bahasa Belanda. Soalnya kajian sejarahnya dulu Belanda. Ya minimal Google Translate lah ya. Oh iya. Makanya Bapak pendiri bangsa Pak Karno, wah Pak Karno itu bahasa Belandanya ngene Pak Karno itu. Bahkan jarine wong Londo, Pak Karno itu nek ngomong Londo, fasene ngarang-ngarang wong Londo. Ya bener ini. Pak Karno ya apa? SD ini sekolah Londo, SMP ini, SMA ini HBS Surabaya, sekolah Belanda. Kuliah ini ITB Bandung si Londo. Bung Hatta itu ngewes Belanda. Wong kuliah nang Rotterdam, Belanda. Bung Hatta itu. Ya. Nah, kalau orang zaman dulu ngewes. Nah, zaman ini Pak Harto baru rada gak pinter bahasa Londo. Ya. Nah, saya tidak tahu nih Pak Jokowi pinter bahasa Belanda apa enggak. Ini bahasa Inggris pinter Pak Jokowi ya. Oh Pak Jokowi itu sering luar negeri ya. Pinter. Inggrisnya nyewes itu. Ya ini mimbarnya Masjid Sendang Luhur. Lihat, mimbar. Nah, ngerti mimbar ya. Nah, biasanya digawe pengalaman terus apa khotbah sholat Jumat berdiri ya. Nah, ini ukiran. Saya nggak tahu apakah benda ininya masih ada di Mas Angga itu. Masih ada ya? Alhamdulillah. Ya. Dilestarikan ya. Umurnya ratusan tahun ini udah ya. Oke next. Nah ini situs Galun. Galun itu di Lamongan. Nah, ini desanya julukannya Desa Pancasila. Kok iso? Karena di situ ada masjid, ya, ada gereja, ada pura. Nah, iki Mas, aku sudah pengen gini. Gak bengkerengan. Iya, gak percaya silakan. Desa Balun, Kecamatan Lamongan. Iki mlebu koran iki bolak-balik. Ya. Dijuluki Desa Pancasila. Lho ya. Gereja, masjid berdampingan, ya. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di situ ada situs sebuah makam yang ada bata-bata kunonya ukuran besar. Jadi kalau Bapak, Ibu-ibu, adik-adik nemu bata kuno ukuran besar, ya. Beberapa waktu yang lalu barusan di Desa Semambung, ya, Gedangan, dekatnya Surabaya itu ditemukan situs yang lagi viral. Itu di tengah sawah, banyak bata-bata kuno. Wah, ukurannya besar, itu pasti peninggalan, ya. Ini boto saya kan cili-cili, betul ya. Nah, boto gede itu, nah itu pasti itu situs purbakala. Next, ini situs Muara Nyamplung, nah Kembang Bau. Ini di situ ada sebuah sendang, di sampingnya sendang itu ada struktur batu putih ditoto yang diduga bekas patirtaan. Nah ini ya, nah, di Muara Nyamplung ya. Dan di situ ada makam Gembirawati kata saya. Yang konon dibunuh di Mojopahit, tapi makamnya ya baru ya. Next. Ini situs Gurit, Sumerdadi Mantuk Lamongan. Ini barusan saya ke sana itu banyak batu lumpang dan menurut cerita masyarakat sana, di sana itu dulu pernah ditemukan arca, patung
jenenge ya padha wis Surabaya, Joko Dolok. Wah, ini apa mereka yakin Joko Dolok yang ada di Surabaya ya pernah ke Surabaya? Tahu ya Joko Dolok? Dari sumber murid. Dari sumber murid. Ya, kalau main ke Surabaya di Dumina Gradi pada Taman Apsari itu ada arca Joko Dolok. Kalau dari Surabaya Joko Dolok itu boyongan dari Trawulan. Tapi masyarakat Mantuk bercerita bertutur pernah juga ada arca yang sama dibawa ke Surabaya. Nah, berarti ada dua arca. Ya. Next. Ini situs Brumbung, ya, dekatnya Sunan Derajat. Nah, Dusun Kepanas, Desa Keranji, Paciran Lamongan. Sebelah selatannya makam Sunan Derajat yang sekarang dijadikan wisata air panas ya, air hangatnya. Nah, tadi kayak Kongkong gak usah bawa tenang pacet. Di Lamongan ada air hangat ini, dan itu ada bekas patirtan kuno. Ya, patirtan yang masih ada aus batunya itu jalan Buara pancurannya masih ada. Cuman sayang kondisinya tidak terawat. Harusnya itu dirawat. Ya. Next. Dan ini situs Landean, Desa Kedung Waras, Modo Lamongan. Ini juga pernah ditemukan Yoni. Nah ini batu Yoni, pemujaan Siwa. Jadi ini Yoni, sing nancep jenenge Lingga. Lingga itu melambangkan laki-laki atau Siwa. Yoni wedok Parwati, makanya mancep. Pelambang lanang mancep nang wedok. Ya. Adik-adik bahasa anu. Ka'bah kan ya padha iku Mas. Nah, itu itu kalau orang Hindu ritual ya, ini ada linggonya mancep, air disiramkan dalamnya linggo. Airnya netes keluar di ceratnya, ini namanya cerat Yoni, ini ada lubang saluran air. Nah airnya masuk diadai sebuah tempat ya, kendi atau apa, nah itu disebut Tirta Amerta, artinya air suci. Nah bahkan ini yang enam Bali, nih Krisnapura, kasih di cepat-cepatnya gitu. Nah ya, saya pernah daki Gunung Agung Bali, itu masuk di Pura Besake, dipanggil sama pendampingnya, mas mau kemana? Daki saya. Dari Gunung Agung, gini, ritual dulu. Waduh, ada ritual bareng. Iya, serius. Tahun 2001 saya daki Gunung Agung. Wah, ini gak ritual, gak boleh tak? Oh, gak boleh, itu ada di sini. Wes, saya ikuti ya. Wah, akhirnya saya di ritual nih, ya. Wah, diciprati air. Terus disuruh gini tangan saya, dikasih air. Diminum, loh diminum, iya. Asing kan? Diminum ya, disuruhnya aja. Ya, itu tradisi mereka. Ya, buat keselamatan. Karena Gunung Agung itu dipuja orang Bali. Nah, di bawahnya persis ada Pura Besaki, the mother of the temple island Bali. Jadi pura, pusatnya pura di Bali itu Pura Besaki. Ibaratnya lu kiblatnya, Ka'bah Pura Bali itu Pura Besaki. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Nah, ini zaman Belanda, waduk Tristan. Jadi di Lamongan itu ternyata ada waduk tertua ya. Waduk tertua di Indonesia. Bayangin. Tahun 1917. Kreka, Desa Kreka, Kecamatan Kedungpring, Lamongan. Itu waduknya. Nah, ya, zaman Belanda sampai saiki gak jebol-jebol. Iya. Loh iya. Ya walaupun Belanda itu penjajah, tapi dia itu meninggalkan banyak bangunan infrastruktur yang mana bisa kita nikmati, bendungan, jembatan. Nah Surabaya itu jembatan merah, Rodebu, itu Belanda, ya. Nah, dan ini ada batu nisan Tuan Grigor, ya tidak jauh dari waduk ada makam Belanda. Mungkin orang Belanda yang meninggal akhirnya dimakamkan di dekatnya waduk. Ya. Next. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi tanya jawab silakan. Untuk berikutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya dari Surabaya.